Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk rekan-rekan dan Bapak penguji. Sebelumnya perkenalkan kami kelompok Q ingin mempresentasikan tugas besar yang berjudul Smart Smart Board Board Penyiraman penyiraman Otomatis otomatis dengan dengan integrasi integrasi ESP32 ESP32 dan dan Soil Soil Moisture Moisture Sensor. Sensor. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, mungkin kita perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nararia Sayadi dengan NIM 1010223004. Nama saya Sayan Khairul Soleh dengan NIM 1010223003101. Nama saya Muhammad Afla Putra Urasyandoko dengan NIM 1010223002293. Oke, Smart Pot adalah pot tanaman pintar yang dirancang untuk membantu perawatan tanaman di lahan terbatas, khususnya di lingkungan perkotaan. Dengan teknologi sensor dan sistem penyiraman otomatis, Smart Pot mampu memantau kelembapan tanah dan menyiram tanaman sesuai kebutuhan. Inovasi ini memudahkan perawatan tanaman serta mendukung pertanian modern yang efisien dan berkelanjutan. Oh ya, di sini ada 7 komponen. Yang pertama itu kita pakai ESP32, yang kedua relay input 3,3 volt, ada pompa 5 volt, ada baterai Lion, ada baterai housing, ada soil moisture, dan yang ketujuh itu buzzer. Nah, di sini ada dua aplikasi yang kita pakai buat IoT ya. Ada Iya. Firebase sama Podular. Nah, di sini juga ada skematik. Ya bisa dilihat lah. Ini skematiknya. Dari ESP ini ESP sambung Master ini ya. ESP master yang sebelah kiri dan ESP client itu sebelah kanan. Kanan. Itu aja. Lanjut. Lanjut. Oke, Nah, di sini ada flowchart. Dari flowchart ini kita memiliki dua flowchart. Flowchart pertama itu soal aplikasi dan soal sistem. Untuk soal yang aplikasi sendiri itu ntar ada pengenalan timer dan jika memang timer itu benar, dia itu akan lanjut untuk pengambilan data dari Firebase. Nah, terus kemudian ditanya lagi menggunakan decisionnya. Apakah dari eh, modifnya itu salah atau benar. Nah, kalau misalnya benar, dia itu akan switchnya berjalan dengan benar dan teks berubah secara otomatis. Sedangkan kalau misalnya salah, switch akan salah dan berubah menjadi manual. Kemudian langsung masuk ke ngambil data dari soil master tersebut. Kemudian menampilkan nilai soil master dan terus lanjut ke decision lagi. Apakah tombol pompa benar? Jika benar, dia akan status pompa menyala dan background berwarna hijau dan status pompa berubah salah. Sedangkan jika tidak, eh, status pompa akan mati. Itu untuk yang aplikasi. Sekarang lanjut ke yang sistem. Nah, untuk yang sistem sendiri, pertama dari ISP, ISP menghubungkan ke WiFi. Setelah menghubungkan ke WiFi, dari ISP itu mencari WiFi terhubung atau enggak. Kalau misalnya enggak, dia akan mencari lagi untuk WiFi-nya itu sendiri. Terus dia akan menghubungkan ke database. Terus lanjut ke decisionnya. Decisionnya apa? Dia eh, menghubungkan database. Nah, setelah menghubungkan database, ntar akan ditanya apakah Firebase itu terhubung atau enggak. Kalau enggak, dia akan balik lagi menghubungkan database. Kalau terhubung, dia akan membaca dari soil semester sensornya dan lanjut ke Firebase. Setelah lanjut ke Firebase, dia akan memproses data dari soil monsternya. Terus di sini kita mempunyai tiga kondisi. Kondisi pertama itu ada kondisi kering. Jika kondisi kering, pompa menyala dengan waktu yang lama sesuai dengan codingan dari rumus si fuzzy logicnya itu sendiri. Terus yang kedua, kondisi kedua adalah apakah lembab. Jika lembab itu pompa menyala tapi waktunya sedang dan atau basah. Kalau basah itu pompa mati. Setelah dari situ, ketika dua kondisi kering dan lembab yang akan terjadi, dia akan menyalakan pompa sekaligus buzzer akan menyala. Sedangkan kalau misalnya kondisi basah, buzzer akan mati. Seperti itu untuk flowchart sistemnya. Nah, di sini juga ada blok diagramnya dibagi menjadi tiga, yaitu input, proses, dan output. Kita memakai di input kita memakai ada soil moisture sensor, dua soil moisture sensor dan aplikasi. Yang soil moisture sensor yang kedua itu ke ESP client, lalu dari ESP client ini langsung ke Firebase. Dan yang pertama itu langsung ke master, terus dia bisa mengirim dan menerima dari Firebase-nya. Aplikasi mengirim untuk ke proses di Firebase, lalu dikirim ke master.
ISP master ini microcontroller yang sebagai otaknya lah di sistem kami. Lalu kita ke output, di situ ada relay, lalu ke pompa untuk menyiram airnya. Jadi di sini ada kode bagian AI yang dimana if ini, if yang ini, if P kurang dari 20 ini adalah falsifikasi. Falsifikasi itu adalah proses mengubah nilai input tegas menjadi derajat keanggotaan fuzzy. Nah, di return ini adalah defalsifikasi. Apa itu defalsifikasi? Yaitu proses mengubah hasil fuzzy menjadi nilai yang tegas. Jadi di yang di sini itu ada dua, ada fazifikasi sama defasifikasi. Kemudian ada di sini tuh inferensi ya. Inferensi itu ada di sini jika nilainya, jika implikasi itu maka min dan diagregasi maka max. Di kemudian di sini ada apa rule base ya, itu adalah basis aturan berisi if dan then. Terus ada juga rumus fuzzy logic ya di bagian Plot. float durationnya kayak Terus gitu. nanti tampilan serial monitornya juga yang seperti ini. Tampilan float serial monitor dari yang Iya. ini. Nah, mungkin bisa di next. Bisa di next. Code bagian embedded. Nah, di sini ada interrupt di bagian sini. Ini buat emergency event nih. Terus di sini yang paling penting tuh ada attach interrupt-nya. Kita pakai di buttonnya. Terus lalu ini bagian interrupt. Lalu di sini ada bagian RTOS-nya, real time operating system. Nah, bisa dibuktikan di sini ada extract create buat sensor, control, pump dan firebase-nya. Void loop-nya tidak ada karena kita pakai RTOS yang tadi. Lanjut, di sini ada tampilan aplikasi dari kodularnya. Nah, dari kodular itu sendiri sebenarnya sama aja kayak ngerancang di bagian codingan, cuman kita ngebuat sebagai desainernya, desainer dari si web kodular itu sendiri. Nah, cuman mungkin aku langsung jelasin ke sini aja. Di sini ada dua moisture pot. Di desainnya ada dua moisture pot di aplikasinya. Moisture pot pertama itu adalah sensor pertama, yaitu sensor dari masternya yang menjalankan dari si pompanya itu sendiri. Terus untuk yang moisture pot keduanya itu adalah untuk dari si ISP klien yang mengirimkan ke Monster Pod 1 dan aplikasi dan Firebase. Nah, di sini dilihat juga ada otomatis. Nah, otomatis itu sebagai modenya. Ketika ini berarti aplikasi sedang berjalan secara otomatis, dari alatnya juga berjalan otomatis. Jadi dia bisa nyala dan berhenti sendiri. Nah, ntar ketika dipencet akan berjalan ke manual seperti itu. Nah, mungkin ini Ini untuk hasil hasil implementasinya. implementasinya ke alat kita ya. Iya, Di sini ada smart potnya, ada potnya. Terus ada ini ESP ISP client. client, di sini ada buzzer, button, terus ntar ini Yes, ditutup. Nah, lanjut. next. Mungkin kesimpulan dari hasil perancangan dan pengujian yang dilakukan, sistem SmartPot watering system ini berbasis ESP32 ini terbukti bekerja dengan baik. Sistem mampu membaca kelembapan tanah, menyalakan pompa air secara otomatis sesuai kebutuhan tanaman, serta menampilkan informasi kondisi tanah melalui aplikasi Android. Penggunaan fuzzy logic membuat penyiraman tidak kaku dan lebih menyesuaikan kondisi tanah, sehingga air yang diberikan lebih efisien. Dengan adanya koneksi IoT, penggunaan juga bisa memantau dan mengontrol sistem dari jarak jauh, sehingga sistem ini sangat membantu dan merawat tanaman secara otomatis dan praktis. kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan dan Bapak, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang menggabungkan antara AI, IoT, dan embedded atau sistem tertanam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat dari kodular sendiri. Ini kita akan menggunakan mode otomatis yang dimana ketika si sensor membaca bahwa tanaman itu kering, tanaman itu basah, dia tidak akan memompa air untuk ke tanaman. Tetapi ketika dia membaca sudah basah, dia akan berhenti memompa. Oke, kita akan mencoba untuk mengangkat sensornya sebagai bentuk bahwa eh, sensor tidak membaca kebasahan sama sekali, maka pompa akan memompa untuk mengeluarkan air. Selanjutnya, kita akan celupkan ke dalam air dan bisa dilihat dia akan mati, dan itu bisa dilihat juga dari monster pot satunya itu membacakan indikator dari si kebacaan dari sensornya. Dan juga kita menggunakan buzzer itu sendiri untuk memperlihatkan bahwa pompa itu berjalan. Mungkin bisa diulang sekali lagi.
diangkat dalam kondisi kering. Pompa akan menyala bersama dengan buzzer, dimasukkan lagi. Kita coba dalam kondisi basah, pompa akan berhenti. Sekarang di kodularnya kita coba akan menggunakan mode manual. Jadi ketika bisa dilihat walaupun sensor membaca 100, kita tinggal pencet on. Ketika kita ingin menyiramnya, dan dia akan mengirim. Dan walaupun dengan kondisi 100, dia tetap bisa mengirim. Silahkan dimatikan coba. Ketika dimatikan, walaupun dengan kondisi 91 tetap bisa dimatikan. Kita coba juga dalam kondisi kering. Dikeluarin sensornya. Dalam kondisi kering, kita ingin menyalakan. Bisa untuk dinyalakan walaupun dengan pembacaan 45. Sekarang dimatikan, walaupun itu kurang dalam kondisi kering, tapi kita juga bisa mematikan pompa itu sendiri secara manual. Mungkin sekian untuk uji alat dari tugas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.